Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantung perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggal di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara seterkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Saya akan membawakan dalam sebuah narasi. Jadi mumpung lagi gerimis, Anda boleh tidur ya. Tapi ya telinga tetap dibuka untuk mendengarkan. Biasanya kalau orang menutup mata dan telinga dibuka itu lebih cepat memahami. Saya akan memberi tema ceritanya adalah misi di tengah rimba angin. Misi di tengah rimba angin. Desa angin selalu diselimuti dengan kabut. Bukan kabut yang biasa, melainkan kabut keraguan dan keputusasaan yang ternyata begitu pekat, seolah menelan setiap tawa dan harapan. Penduduknya hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan bayangan senyap, sebuah entitas yang tak terlihat yang konon mencuri semangat mereka. Di tengah kekelaman itu, seorang guru yang bijak bernama Elara mengutus 2 muridnya, Kael dan Lira, ke desa angin. Pergilah, kata Elara, seperti kunang-kunang di tengah badai. Aku tidak akan memberimu, bahkan membekalimu banyak. Kalian harus percaya bahwa cahaya yang kuberi itu sudah sangat cukup. Bawakan damai sejahtera ke setiap rumah yang menyambutmu. Sembuhkan luka-luka yang terlihat dan bisikan bahwa fajar telah dekat. Jangan pernah lupakan ini. Misi kalian bukan tentang seberapa besar bekalmu, melainkan seberapa besar imanmu. Kael yang pribadi yang sangat praktis itu mengernyitkan dahinya.
tanpa bekal, bagaimana kami bisa bertahan, Guru? Padahal rimba angin dikenal sangat kejam. Tetapi Lira yang lebih intuitif itu hanya mengangguk. Kami percaya, Guru, katanya matanya sambil bersinar. Mereka berangkat dan perjalanan itu penuh dengan tantangan. Mereka kelaparan, pakaian mereka lusuh, dan bahkan beberapa penduduk desa menatap mereka dengan curiga, bahkan menolaknya. Di satu rumah, mereka disambut dengan dingin. Kyle dan Lira mengucapkan salam damai. Tetapi apa yang terjadi? Pintu segera dibanting. Dengan berat hati mereka menuruni tangga, mengibas-ngibaskan debu dari sandal mereka. Ini sebuah peringatan, bisik Lira. Hatinya pilu. Bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk menegaskan bahwa tawaran Fajar itu nyata dan penolakannya pun penuh dengan konsekuensi. Namun di sisi lain, di rumah yang lain, seorang nenek renta dengan mata sayu menyambut mereka. Damai sejahtera bagi rumah ini, kata Kyle. Nenek itu yang bertahun-tahun menderita sakit paru-paru tiba-tiba merasakan kelegaan yang aneh. Lira memegang tangannya, mendoakan kesembuhan, dan perlahan batuk nenek itu mereda dan senyum tipis terukir di wajahnya. Fajar telah dekat, bisik Lira, dan nenek itu menangis haru. Kabar tentang dua pengelana penyembuh itu menyebar dan perlahan-perlahan kepercayaan mulai tumbuh. Hari-hari berlalu dan Kyle serta Lira melakukan banyak hal luar biasa. Mereka melihat penyakit disembuhkan, pertengkaran mereda, dan senyum kembali ke wajah-wajah yang lelah. Guru, bayangan senyap itu seperti luntur di hadapan kami, seru Kyle suatu sore. Matanya sambil berbinar-binar. Kami memiliki kuasa. Kami dapat mengusir ketakutan-ketakutan itu. Ketika mereka akhirnya kembali kepada sang guru yang bijaksana, Elara, mereka menceritakan semua dengan penuh sukacita, terutama tentang bagaimana mereka telah mengusir bayangan-bayangan senyap dari banyak hati. Kami hebat, Guru, kata Kyle penuh semangat. Kuasa kami itu luar biasa. Elara, sang guru sang bijak, tersenyum lembut. Ya, anak-anakku, aku melihat kegelapan itu luruh seperti embun-embun pagi. Kalian telah diberi otoritas atas kuasa-kuasa itu. Tapi dengarkan baik-baik. Elara menatap mata Kyle dan Lira satu persatu. Katanya, jangan biarkan sukacita terbesar kalian hanya karena kalian melihat keajaiban atau karena kalian itu memiliki kuasa. Ada jeda hening. Kyle dan Lira saling pandang, sedikit mengalami kebingungan. Bersukacitalah, lanjut Elara dengan suara yang lebih dalam. Bukan karena bayangan senyap itu takluk padamu, tapi bersukacitalah karena namamu itu terukir di dalam kitab cahaya. Itu adalah hadiah yang lebih besar dan kekal daripada setiap kekuatan yang pernah kalian pegang dan alami. Kyle dan Lira terdiam, mencerna kata-kata guru mereka. Mereka teringat saat-saat mereka kelaparan, saat pintu dibanting di depan wajah mereka, saat mereka harus mengandalkan setiap nafas pada kekuatan yang bukan ternyata milik mereka. Dan mereka menyadari bahwa kuasa itu hanyalah sebuah alat, status itu hanya sebuah tempelan, sebuah manifestasi dari kasih yang ternyata lebih besar dari apa yang terlihat.
Sukacita sejati mereka bukanlah karena mereka berhasil mengusir kegelapan, melainkan karena dalam setiap langkah misi yang penuh pengorbanan itu, mereka semakin mengenal siapa si pemberi cahaya. Mereka adalah bagian dari sebuah kisah yang lebar, yang besar. Dan nama mereka sudah tercatat. Bukan karena perbuatan hebat mereka, melainkan karena panggilan dan kasih dari Sang Guru. Lalu mereka berlutut di hadapan Elara, Sang Guru. Hati mereka kini dipenuhi sukacita yang lebih tenang, lebih dalam, bahkan jauh lebih abadi. Mereka mengerti bahwa misi adalah perjalanan iman, di mana setiap langkah bukan untuk mengumpulkan pujian, bukan untuk menarik, bahkan menempatkan kita dalam panggung atau status tertentu, melainkan untuk menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari cahaya itu sendiri. Titik. Mau berhenti di sini? Sebetulnya Anda yang lebih suka merenung, berhenti di sini kaya akan makna. Tapi kalau enggak, saya tambahkan saja supaya lebih mengerucut, supaya Anda tahu dan mau bawa pulang apa renungan hari ini. Kisah Kail dan Lira yang kita dengar tadi dari Desa Angin adalah sebetulnya sebuah gambaran atau cerminan dalam pelukisan Lukas yang kita dengar hari ini. Pertama, ia menegaskan bahwa panggilan radikal untuk misi, di mana ketergantungan kita itu bukan pada bekal pribadi, melainkan pada pemeliharaan ilahi. Seperti kunang-kunang di badai, kita diutus dengan kerentanan. Namun dengan otoritas yang diberikan Tuhan untuk membawa damai sejahtera dan kesembuhan menjadi saluran bagi kehadiran kerajaan Allah. Kedua, cerita ini mengingatkan kita akan konsekuensi serius dari penolakan akan kebenaran. Tidak setiap pintu akan terbuka, dan itu adalah bagian dari realitas misi. Namun yang terpenting, ia menyoroti bahwa sukacita sejati dalam pelayanan bukanlah berasal dari keberhasilan, kuasa, atau manifestasi karunia yang kita alami. Ini penting. Kail dan Lira bersukacita karena setan takluk, tapi guru Elara dengan bijak mengarahkan mereka pada sumber sukacita yang lebih dalam dan abadi. Apa itu? Kepastian bahwa nama mereka terukir di kitab cahaya. Lalu apa makna yang bisa kita renungkan dalam minggu ini? Bapak Ibu, teman-teman, dalam setiap langkah pelayanan dan setiap tantangan hidup, tujuan utama kita bukanlah mencari yang namanya validasi atau pengakuan dari keberhasilan duniawi atau memamerkan kekuatan spiritual. Sebaliknya, fokus kita haruslah pada hubungan kita dengan Sang Pemberi hidup dan jaminan keselamatan yang telah Ia anugerahkan. Inilah sukacita yang tidak tergoyangkan oleh pasang surut dunia. Sebuah kepastian yang mengakar kuat dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah. Misi kita adalah sebuah perjalanan iman di mana setiap tindakan adalah ungkapan syukur atas tindakan Allah sendiri. Dan sukacita kita yang terbesar adalah bahwa kita itu dikenal oleh Allah Bapa. Titik. Selamat merenung minggu ini. Semoga berguna untuk Anda. Bagi Anda yang gak paham nanti saya jelasin ya. Tapi bagi Anda yang suka narasi, sebuah cerita, ini membantu Anda untuk lebih dalam merenungi apa yang mau kita renungkan dalam minggu ini. Maka mari kita hening sejenak.